يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wal ulama ala qismain, dan para ahli ilmu itu ada dua macam, ya. Al-awwal ulama bil lisan faqat, yaitu para ahli ilmu yang hanya dengan lisannya saja mereka ahli ilmu. Dan yang kedua adalah ulama bil lisan wal qalb, para ahli ilmu, mereka para ahli ilmu yang dengan lisan dan hatinya. Wahum ahlul khasyah, mereka itulah orang-orang yang ahlul khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga diantara yang diriwayatkan dari salaf. Laisal ilmu bi kathrati riwayah walakinnal ilma al khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat yang dihafal oleh seseorang, okay? Dan banyaknya pengetahuan yang dikuasai oleh seseorang. Tapi yang dibilang ilmu, yang benar-benar dibilang ilmu, yakni adalah yang mewariskan rasa takut pada dirimu. Mewariskan rasa takut pada dirimu. Itu al-khasyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Semakin mereka bertambah ilmunya, semakin mereka tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ilmu wal khasyah huma al-ilmu sahih. Maka ilmu yang mendatangkan rasa takut tersebut itulah ilmu yang sahih. Amma ilmu lisan, adapun ilmu yang disampaikan lisan saja, bidun khasyah, namun tidak berefek pada hati seseorang, tidak mendatangkan rasa takut, fahadha huwa ilmul munafiqin. Ini seperti ilmunya para kaum munafikin terdahulu. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Yani kaum munafikin dulu, mereka punya ilmu kan? Punya ilmu, mereka dapat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Rasul dan para sahabat. Poin-poin itu mereka tahu, tapi tetap itu tidak menghadirkan rasa takut dan keimanan di dalam hati mereka. Mereka mengaku beriman dengan apa? Dengan lisannya aja, tapi hati mereka tetap sebagaimana mereka sebelum mengenal kebenaran tersebut, nggak berubah. Nah, inilah ilmunya kaum munafiqin. Demikian ya ikhwah. Ya. Maka di antara nikmat besar alhamdulillah bagi para ahlu sunnah, bagi para penuntut ilmu, bagi kita semua, bagi anak-anak, adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah ke jalan yang hak ini. Dan kemudian semakin kita belajar dan belajar, okay? Malah idealnya kita semakin merasa kurang dan semakin merasa nggak paham, semakin merasa nggak tahu. Bukan makin merasa bahwasanya begitu banyak ilmu yang ada pada kita. Jauhkan diri kita dari menjadi Rabb bagi para hamba-hamba Allah dengan menghukumi mereka karena ketidaktahuan mereka. Hati-hati. Mendingan kita menjadi mungkin manusia-manusia yang nggak terlihat religius, nggak terlihat kelihatannya bukan orang agamis. Okay lah. Tapi kita penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak zalimi hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dikarenakan di antara para penuntut ilmu seringkali, mungkin ini juga proses pendewasaan diri ya. Ketika baru-baru belajar, akhirnya mereka sampai ke derajat sampai menghukumi hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan sampai menghukumi ustadz-ustadznya. La takun linnas arbaba. Janganlah kalian menjadi Rabb bagi para manusia. Jangan. Ya. Atau menzalimi hak-hak hamba Allah yang lain dengan menggunjingnya pada hal-hal yang nggak boleh digunjingnya. Mengingkari atau memusuhi hamba Allah yang lain pada hal-hal yang tidak hak untuk seseorang mengingkari dan memusuhi hamba Allah di dalam hal tersebut. Kenapa? Terlena dengan sedikit ilmu yang ada padanya, terlena. Takabur, jadi sombong. Ma'azallah. Mendingan kita menjadi seseorang yang mungkin nggak terlihat religius amat, kelihatan orang biasa, bukan yang agamis-agamis amat. Tapi at least hak-hak Allah dan Rasulnya kita penuhi. Dan kita nggak menzalimi hak-hak hamba Allah yang lain. Okay? Daripada menjadi seorang yang agamis dan lain-lain. Namun kita memusuhi hamba-hamba Allah dan lain-lain. Pada perkara-perkara yang tak layak kita memusuhi. Dia nggak paham. Mana hal-hal yang boleh seorang hamba Allah berlepas diri dari hamba Allah yang lain. Itu serem loh.
perkataan berlepas diri dan lain-lain ini serem. Dia nggak paham mana perkara-perkara yang boleh seseorang. Dengan itu seorang muslim mengingkari hamba Allah yang lain. Mana perkara-perkara yang harusnya dia berlapang dada. Mana perkara-perkara yang harusnya sudahlah dia lupakan. Ini nggak bisa milih demikian. Oke? Ketika tidak sesuai dengan seleranya, langsunglah dia ingkari, dia musuhi, dan dia seru manusia untuk memusuhinya. Dan dia menampakkan sebagai seseorang yang agamis dan religius luar biasa. Ma'adzallah. Ma'adzallah. Ya? Ini ilmu yang demikian tidak mewariskan rasa takut pada dirinya. Justru ilmu yang ada padanya nih, justru mewariskan apa? Takabbur. Takabbur. Sehingga berani menghukumi hamba-hamba Allah yang lain hanya karena tidak sesuai dengan dirinya. Tuh, lihat. Ini ilmu yang baru sedikit nih membawa dia ke arah itu tuh. Oke? Ketika ditanya apakah yang kau ingkari darinya adalah perkara yang syariat sendiri memberikan keluasan, perkara yang ijtihadiyah atau furu'iyah, yang nggak boleh seorang muslim mengingkari seorang muslim, apalagi memusuhi, apalagi menyeru manusia untuk memusuhinya. Atau perkara yang usul, yang emang nggak boleh seseorang mengingkarinya. Nggak boleh seseorang khilaf di situ. Sehingga kau harus mengingkarinya dan menjauhinya. Perkara apa yang kau musuhi padanya? Dia nggak tahu. Ya pokoknya dia begitu aja udah. Pokoknya gue nggak demen aja sama dia. Udah. Ini ilmu yang ada padanya, udah mah dikit, udah mending banyak. Banyak terus jadi sombong, oke lah. Banyak ilmunya, terus jadi sombong, mantas gak? Salah, cuman masih ada mantasnya. Ngerti gak? Kayak Fir'aun, sombong gak? Mantas gak? Tajir. Ini fakir sombong, gitu loh. Iya kan? Nggak bilang kita nggak bilang boleh dan benar, enggak. Cuman ada sisi terlenaknya dari sebelah situ, gitu. Ini udah ilmunya sedikit. Kemudian mewariskan kesombongan. Ini kagak mantas pisan. Kagak mantas pisan. Ya, sangat tidak layak. Itulah ilmu yang tidak membawakan khasyah. Tidak membawakan rasa takut. Justru membuat seseorang yang memilikinya maghrur, terlena. Membuat dia berada di posisi merasa. Di posisi yang luar biasa dan lain-lain. Dan berani menghukumi hamba-hamba Allah dan lain-lain. Pada perkara-perkara yang tidak hak. Ma'adzallah. Ya? Maka di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ilmu yang ada pada kita. Kalaupun sedikit ini. Membawakan ke arah hal demikian. Kalaupun sampai kita ingkari sesuatu. Pada seorang hamba Allah yang lain. Adalah perkara-perkara yang memang di syariat diperintahkan kita untuk mengingkarinya. Ya? Diperintahkan kita untuk mengkhilafinya, bahkan mungkin diperintahkan kita untuk memberitahukan kepada manusia untuk meninggalkannya, karena penyimpangannya dan lain-lain. Perkara-perkara usul. Memang. Ini baru menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu baru fair, adil. Ya. Wa man khalafa al-kitab was sunnah fa huwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang menyelisihi kitabullah dan sunnah, yakni sunnah Rasulullah SAW, maka dialah seorang ahli bid'ah. Dikarenakan bid'ah, hiya ma yutaqarrabu bihil abdu ilallahi min ghairi dalilin min kitab wala sunnah. Dikarenakan bid'ah hakikatnya adalah sesuatu yang seseorang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Bid'ah adalah hal-hal yang dikira manusia di antara bentuk beragama. Yang dimana itu dikira manusia adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melakukan ini atau meyakini demikian, dia kira itu bentuk agamanya. Padahal nggak ada dalil atas hal tersebut. Ini yang dibilang bid'ah. Ya? Tidak ada dalil, tidak dari kitabullah, tidak juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul berkata, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang membuat-buat perkara-perkara baru di dalam urusan kita ini, yakni dalam agama, yang enggak ada contohnya sebelumnya, enggak ada keterangannya la dari kitab wala dari sunnah, fa huwa radd, maka ia tertolak. Yakni amalan tersebut tertolak, ya. Ai mardudun alaihi amalu. Yakni tertolak ke atasnya amalannya tersebut. Ya, demikianlah maksudnya. Man khalafal kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang pengekor bid'ah.
Ya, karena apa yang dipraktekannya, apa yang diyakininya tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yuhdithul bid'ah walladhi ya'malu biha amaluhu mardudun alaihi. Nah, orang-orang di riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man amila amalan," barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidaklah ada keterangannya dari kita, ya, nggak ada contohnya dari kita, nggak sesuai dengan apa yang berjalan pada kita, fahuwa rad, maka ia tertolak. Maka orang-orang yang membuat-buat perkara-perkara baru demikian, membuat bid'ah-bid'ah, dan yang mengamalkannya, maka amalannya tersebut tertolak ke atasnya. Li'annahu ya'mal amalan lam yashra'ahu Allah. Dikarenakan ia mengamalkan sebuah amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala rasuluh, tidak juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fallahu la yaqbalu. Maka amalan yang demikian Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Wa min tham qala al ulama, maka berangkat dari nilai inilah para ahli ilmu berkata, anil amal, berkenaan dengan amalan demikian, la yuqbal illa bi syartain. Sebuah amalan tidaklah diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillah minasyirk, ya, di mana ia memurnikan amalannya tersebut hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ia memurnikan amalannya dari nilai-nilai kesyirikan, ya. Wa syartul akhar, dan syarat yang kedua, al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertauladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam prakteknya, di dalam contohnya, ya. Setelah ikhlas kepada Allah, teknisnya juga sesuai dengan tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bitarkil bid'ah wal muhdatsat. Bagaimana seseorang mengikuti apa yang memang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan cara meninggalkan hal-hal yang bid'ah dan hal-hal yang baru-baru yang dibuat manusia yang jelas bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu amal khalatahu syirku fahuwa batil. Maka setiap amalan yang tercampur di dalamnya kesyirikan, maka amalan tersebut batil. Wa kullu amal ussisa 'alal bid'ah, dan setiap amalan yang didasarkan kepada sesuatu yang bid'ah, yang dibuat-buat manusia, ya, fahuwa batil, maka amalan tersebut batil. Wala yasihhu illa ma kan khalisan liwajhillah wa shawaban 'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sah dari amalan tersebut kecuali apa-apa yang memang ikhlas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan terbersihkan dari bid'ah. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, wa in kan katsiral ilmi wal kutub. Kalaupun mungkin banyak pengetahuan padanya dan banyak koleksi kitabnya. Yani madam annahu mubtadi', yani selama dia adalah seorang pelaku bid'ah, fala yanfa'hu ilmu, maka ilmu-ilmunya tidaklah bermanfaat baginya. Walau kan azizal ilmi mutabahhiran, walau kan ghaziral ilm mutabahhiran, kalaupun mungkin melimpah ilmu yang ada padanya bagaikan lautan ilmu, idza lam yakun muttabi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam, tetap saja apabila ia memang tidak mengikuti ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluas apapun ilmunya, wa innama ya'malu biqauli fulan wa fulan, dia mengamalkan malah dengan ucapan atau pendapat yang datang dari si fulan dan si fulan, fa inna ilmahu la faidata fihi, maka ilmu yang ada padanya sungguh tidak ada faidahnya. Wa kutubuhu la yastafidu minha, berarti kitab-kitab yang ada padanya tersebut ia tidak dapat mengambil manfaat darinya. Qala Allah Ta'ala fil Yahud, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang kondisi kaum Yahudi. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diturunkan ke atas mereka Taurat, yakni mereka menghafal Taurat, mengenal Taurat. Thumma lam yahmiluha, tapi ilmu yang ada di dalam Taurat ini tidak berefek bagi mereka. Tidak mereka terapkan di dalam kehidupan. Oke? Perumpamaan mereka ini kamathalil himar. Perumpamaan mereka ini sebagaimana keledai yahmilu asfara, yang membawa banyak buku. Katakanlah dia punya banyak kitab luar biasa, Masya Allah gak? Cuman yang punya adalah seorang keledai. Apakah bikin derajatnya naik? Tetap aja keledai. Yani dia mau bawa buku banyak lagi, bikin nambah pinter gak?
bikin dia menjadi seorang keledai yang ahli ilmu. Begitu kan? Atau tetap keledai? Tetap keledai. Demikian perumpamaan Yahudi. Dan demikian perumpamaan orang-orang yang mungkin luas padanya ilmunya, pengetahuannya luar biasa, namun tidaklah dia berada di atas sunnah. Tidak dia sesuai di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi indahu maktabah dhakhmah. Orang yang mungkin dia punya maktabah yang besar. Maktabah yakni perpustakaan, koleksi kitabnya banyak. Wa huwa tarikun lil amal au mubtadi'. Namun ia meninggalkan amalannya. Yani tidaklah ilmu tersebut kemudian ia terapkan di dalam kehidupan, atau malah yang ada dia adalah seorang ahli bid'ah. Ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab yang dikuasainya tidak berefek padanya, tetap yang dia ikuti adalah pendapat si fulan, si alan. Hadza mithlul himar. Yang kayak gini nih perumpamaannya, kayak keledai. Yahmilul kutub, yang membawa banyak buku, wala yastafidu minha, tapi tetap tidak mengambil manfaat dari buku-buku yang dipanggulnya, yang dibawanya. Ya? Demikian ma'adullah. Oke, ikhwati rahimakumullah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya. Untuk apa? Untuk dapat mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan kepada kita dari pintu-pintu keilmuannya dan pintu-pintu hikmah, hikmah. Karena hikmah adalah sesuatu yang nanti lebih dalam lagi daripada ilmu, ya. Ini yang terjadi pada orang-orang yang baru sedikit ilmunya, kemudian kepedean dan lain-lain. Ini yang terjadi. Perumpamaan mereka, perumpamaan kaum yang kita bilang ribet furu. Ribet furu. Perumpamaan mereka adalah sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang di antara sahabat Rasul dalam perjalanan perang, syujja ra'suh, terluka kepalanya. Tapi berada di daerah yang dingin luar biasa. Qadarullah yang luka kepalanya ini junub. Ya kan? Junub gak? Junub. Dan dia istasyir, ngobrol sama saya, gimana ya? Gue junub nih, gue junub. Ya? Tapi gak mungkin mandi, dingin luar biasa. Nah, mereka bilang, gak boleh tayamum. Kenapa? Masih ada air. Ya kan? Masih ada air. Dan yang namanya junub harus mandi. Gitu kan? Mandi pakai air. Gak boleh tayamum karena masih ada air. Semuanya bilang demikian. Akhirnya mandilah nih orang. Maksain diri mandi dalam keadaan luka kepala dan dingin luar biasa. Mati. Ini sahabat. Diadukan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun mengingkari mereka. Qatalahumullah. Mereka itu yang membunuhnya hakikatnya. Semoga Allah memerangi mereka. Halla yas'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Ketika mereka tak tahu. Wa shifa'ul ayyis su'al. Hakikatnya sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah nanya dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan mereka ini adalah seperti sahabat-sahabat yang menyarankan untuk mandi. Benar gak? Mereka punya ilmu gak? Yang namanya junub itu harus mandi. Iya kan? Dan yang namanya lagi ada air, itu gak boleh tayamum. Iya kan? Itu ilmu gak? Ini ilmu standar. Cuman mereka gak paham tentang hikmah syariat, maqasid syariat. Mana madorot gak terjadi kalau dipaksakan diterapkan hukum ini. Apakah maslahat atau madorot yang lebih besar terjadi? Gak dapet tuh itunya. Paham? Bisa digambarkan sama. Cuman dengan ilmu-ilmu kulit aja pokoknya terus digebukin di lapangan luar biasa. Dipaksakan manusia untuk itu. Gak mau begitu berarti dimusuhi. Ini yang terjadi. Kayak ini. Kayak orang-orang yang nyuruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dalam keadaan luka dan dingin luar biasa. Iya betul. Junub harus mandi. Iya betul. Masih ada air. Gak boleh tayamum. Tapi ada maqasid syariah yang harus dijaga. Hifdzun nafs, menjaga jiwa nih lebih utama itu. Daripada apa? Daripada guyur badan mandi dalam keadaan begini. Iya gak? Andai saja mereka memahami hikmah tuh. Ini hikmah dalam ilmu. Ini yang dibilang fikih. Ilmu yang mendalam. Faham yang mendalam. Bukan faham kulitnya doang. Pokoknya kalau begini kudu begini. Kalau begini kudu begini udah. Kalau nggak begitu ya udah. Bukan ikhwan dia mah.
Belum lagi kita bicara nanti ikhtilaf dan lain-lain. Aduh, kesian nih orang nggak siap. Andai saja mau sabar dan belajar, jangan tergesa-gesa ngambil posisi untuk ngejudge dan menghukumi hamba Allah yang lain. Andai saja. Kesian nih orang-orang. Allah yahdi. Ya, dan ini terjadi pada para penuntut ilmu Allah. Kesian. Orang-orang yang bahkan nilai-nilai tauhidnya kita yang suapin. Nilai-nilai akidah dasarnya kita yang nyuapin. Sekarang menjadi orang-orang yang mengingkari dan memusuhi, menyuruh manusia untuk memusuhi kita dan lain-lain. Ini lucu. Miris, irony, ironis. Ya. Allah yahdi. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Wa'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Anna man qala fi dinillahi bira'yih wa qiyasih wa ta'wilih min ghair hujjah min as-sunnah wal jamaah faqad qala 'ala Allah ma la ya'lam wa man qala 'ala Allah ma la ya'lam fa huwa minal mutakallifin. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan bahwasanya barang siapa yang berpendapat di dalam agama Allah, dia berucap, berpendapat, tapi berangkat dari ro'yunya saja, atau berangkat dari kias, dari pertimbangan-pertimbangan akalnya saja. Tapi kias ini kias yang fasid, kias yang batil ya. Bukan kias yang sahih. Ada kias yang benar, ada. Okay? Atau ta'wilnya. Berangkat dari apa? Ta'wil. Yani interpretasi ayat yang tidak pada tempatnya. Tanpa ada hujjah yang benar dari wahyu, yani dari sunnah, dan tidak juga dari jamaah. Ya, dari jamaah apa nanti kita jelaskan. Faqad qala 'ala Allah, barang siapa yang melakukan demikian maka ia telah berkata-kata ke atas Allah ma la ya'lam. Ya, dengan sesuatu yang dia tak miliki ilmu ke atasnya. Wa man qala 'ala Allah ma la ya'lam, dan barang siapa yang berucap atas Allah ya pada perkara-perkara dengan perkara-perkara yang tak dia miliki ilmu ke atasnya, fa huwa minal mutakallifin. Maka ia hakikatnya adalah orang yang membebani dirinya berlebihan. Dia membebani dirinya berlebihan. Takalluf. Dia takalluf. Membebani dirinya berlebihan. Ya. Setiap ucapan yang dibuka dengan wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sering demikian dari ulama, ya, dari para imam. Ini fungsinya apa? Untuk menarik fokus, menarik perhatian para pembaca. Ya, supaya mereka aware sama apa yang hendak disampaikan, ya. Barang siapa yang berkata-kata di dalam agama Allah dengan ra'yunya, ya, fad-din laisa bir-ra'yi. Karena agama ini tidaklah berpatokan pada ra'yu. Ra'yu ini pendapat-pendapat akal manusia. Wa inna ma huwa bil ittiba'. Hakikatnya agama ini adalah dengan mengikuti, bukan bikin-bikin. Ya, ngikutin contoh. Plagiat. Plagiat negatif apa positif? Dia mah plagiator. Negatif apa positif? Negatif. Tapi di agama, dia mah plagiator. Wajib, kalau nggak plagiat ya bid'ah, lu ahli bid'ah udah. Kalau nggak plagiator ya inovator. Innovation nih bahasa Arabnya bid'ah loh. Paham? Oke? Agama ya emang harus plagiat. Nggak boleh inovasi loh. Paham ya? Ilmu-ilmu dunia, dia plagiator, negatif. Zen? Tapi di dalam ilmu-ilmu syar'i, plagiator, lah wajib, emang kudu ngikutin kitabullah, sunnah, keterangan yang datang dari salafus. Soalnya wajib, kalau nggak begitu, masuk yang 72 golongan, serem amat. Ente inovator Masya Allah, cuman masuk ke dalam yang 72 golongan, mau gak lo? Nyesek gak? Mendingan plagiator, tapi yang satu golongan, selamat. Ya? Agama ini gak dengan pendapat-pendapat manusia, tapi dengan mengikuti contoh. Tidak juga dengan kias. Ya? Dan kias yang dimaksud di sini adalah kias yang rusak, kias yang tidak sahih. Kias, yakni menyandangkan analogi hukum.
Oke? Menerapkan hukum tentang sesuatu yang belum diatur di dalam syariat. Oke? Menyesuaikan hukumnya dengan sesuatu yang telah disesuaikan, telah diatur oleh syariat. Berangkat dari kesamaan illah. Berangkat dari kesamaan illah hukum. Contoh umum biasanya. Kita memberikan hukum haram pada gele, heroin, oke, sokap, sabu-sabu bro, fata, PT putau, kita menghukumi haram. Padahal ini nggak diatur di dalam syariat dan nggak disebut items ini nggak disebut di dalam syariat. Tapi kita hukumi haram. Kita kiaskan dengan apa? Dengan khomer yang udah disebut di dalam syariat. Khomer udah disebut di dalam syariat ya. Okay? Kenapa kita samakan? Berangkat dari kesamaan illah. Loh, kesamaan illah yakni kesamaan latar belakang hukum. Kenapa khomer diharamkan? Karena menghilangkan akal. Sifat menghilangkan akal ini ada pada item-item ini, maka kita hukumi hal yang sama. Tuh. Berarti khomer adalah usul. Okay? Putau, sabu-sabu, furu'. Okay? Iskar, memabukkan, illah. Tuh. Ya. Dan praktek ini, melakukan ini, operasi ini namanya berkias. Tuh. Rukunnya itu udah, kias ya. Nah, nggak boleh juga agama dengan kias, tapi kias yang rusak, kias yang fasid, kias yang nggak sesuai ilahnya, atau kias pada sesuatu yang telah diatur di dalam syariat. Kias pada sesuatu yang diatur di dalam syariat. La kias ma'an nas. Nggak boleh lagi kita melakukan kias ketika udah ada nas yang mengatur dengan konkret. Paham ya? Yani boleh nggak seseorang? Contoh di antara kias yang rusak, kias pada perkara ritual ibadah. Okay? Kias biasanya diterapkan pada hal-hal yang sifatnya halal haram, makanan, minuman, dan lain-lain. Okay? Tapi pada ritual ibadah nggak boleh. Masing-masing punya dalilnya. Bolehkah seseorang, ada mau sholat habis asar, bakdiyah asar. Kenapa? Habis lohor aja ada bakdiyah. Kan sama-sama sholat fardu. Iya nggak? Nggak boleh, mas. Kias nggak boleh karena sholat habis asar termasuk waktu larangan, tetap kita haramkan. Nggak boleh dikiaskan dengan ba'da zuhur. Karena udah ada nas sendiri yang mengaturnya, melarang sholat ba'da waktu larangan sholat ini. Paham ya? Jadi kias nggak boleh pada perkara-perkara yang telah diatur oleh nas. Ya. Perkara yang belum diatur sama nas, barulah kita berkias. Ya. Tidak juga pada perkara-perkara yang sifatnya ritual. Ritual mesti pakai dalil masing-masing, dalil sendiri-sendiri. Boleh nggak orang? Makanya ulama rada ngerem dan nggak terlalu melarang ini. Boleh nggak badal umroh? Badal umroh, boleh nggak? Haji aja ada badalnya, gitu. Kiasin berarti umroh adalah, iya gak? Boleh gak badal umroh? Boleh gak badal umroh? Gak boleh, karena apa? Oke, kita lihat contoh aja. Kalau Rasul mau badalin, bisa gak? Bisa. Ada nggak kira-kira orang-orang yang layak untuk Rasul badalin umroh? Ada. Ada nggak riwayat yang bilang Rasul badalin umroh buat orang-orang yang dia layak badalin? Nggak ada. Berarti sama dengan bid'ah. Demikian juga para sahabat nggak terekam dari mereka ada yang badalin umroh, badal haji ada. Emang? Ya, maka kita haramkan, kita larang. Gitu. Walaupun beberapa ulama nggak terlalu melarang ya, membiarkan ya. Dan lain-lain. Ini terlepas dari khilaf yang ada ya. Terlepas dari khilaf yang ada. Qauluh. Wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam fa huwa minal mutakallifin. Dan barang siapa yang berkata-kata ke atas Allah dengan sesuatu yang ia tak miliki ilmu ke atasnya padanya, maka ia termasuk orang-orang yang bertakalluf. Takalluf adalah al-qawlu fid din bila hujjah. Takalluf adalah di mana seseorang berucap, berpendapat di dalam agama tapi tanpa hujjah, tanpa hujjah.